Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Dan tentang hadis ini pun ulama masih mengkaji-kaji, tapi kalau saya Itu akan memang harus hadis ini diharuskan, Kak. sahih. Itu Diharuskan memang apa, Pak? diharuskan, Kak. Diharuskan dikasih Diharuskan. 72 bidadari, Kak, orang yang mati syahid tuh. Pak, Diharuskan, Tuhan Kak. itu tidak ada terikat dengan kata harus, Pak. Tuhan tidak pernah diikat dengan kata harus. Emang siapa yang berani-berani mengharuskan Gimana kalau dia ndak mau, misalnya orang yang mati tadi, Tuhan? misalnya Menurut saya dia ini apa, Pak? Itu janji, Pak, bukan pengharusan. janji, Kak. Pak, surga itu tempat orang diberi apa yang dia inginkan, Pak. Oh, Surga itu tempat orang diberikan apa yang diinginkan. kan? Aku Oh, nggak saya mau nggak buat pe- kasih bentar, gitu, bentar, mah. Pak. Saya nggak peduli Bapak mau mati mau apa. Nggak peduli, karena Bapak jangan-jangan nggak suka cewek. Saya takutnya Bapak nggak suka cewek. Ya iyalah, orang-orang nggak suka cewek mana mau dikasih cewek, maunya minta dikasih cowok lah. Nggak usah Pak, Bapak nggak usah cerita ke Nggak, saya begini. maunya Bapak, karena saya nggak peduli. Gini, gini Mbak Rifa, Nggak Pak, malah saya kalau nyari Bapak istri bilang saya. Bapak nggak suka, nggak Pak. Saya tahu, emang Bapak Saya bisa lebih- buktikan Bapak saya nggak lebih tidur sama memilih- sundal. Oke, Bu Rifa, Bapak bisa nggak membuktikan ke tenang. saya bahwa Bapak tidak pernah tidur dengan pesundal? Bisa nggak Bapak buktikan ke saya? Seumur hidup Bapak tidak pernah tidur dengan, kalian tidak lagi menikah. Jadi kalian nanti Iya, sudah terpisah. Jadi kau minta istrimu tuh percuma karena Tuhanmu nggak kasih. Ngapain kau bilang Tapi kau kan sayang istri istrimu saya kau kalau aja di berpisah neraka. dengan dia nanti di surga kok? Loh, Tapi jangan-jangan kan istrimu sayang masuk kalau neraka. istri Dari mana saya kau masuk tahu istrimu neraka. masuk surga? Dari mana kau tahu Oh, istrimu masuk makanya surga saya nanti? bina dia sekarang. Makanya saya Loh. kasih dia, makanya saya bina dia. Dari mana kau bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelaku Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apalagi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mau gendernya laki, perempuan, mau tinggal di Afrika, kayak mau tinggal di Kongo, kayak mau tinggal di Sumatera Barat, kayak di mana, kami menghadap ke satu tempat yang sama. Dan tentang kiblat ini bukan menjadi hal baru dalam agama Islam, karena agama Samawi pun dalam kitabnya orang Yahudi yang masih tersisa yang bercampur saat sekarang ini, menurut keyakinan kami masih ada indikator bahwa mereka diperintahkan menghadap kiblat. Itu masih ada dalam kitab Raja-Raja contohnya. Ada perintah Tuhan itu untuk menghadap ke satu tempat yang sama. Kurang lebih seperti itu. Kalau syarat masuk Islam Tunggu dulu, apa, sebentar Mbak? dulu. Bayar nggak, Mbak? Kalau syarat masuk Islam itu berakal. Bayar nggak, Mbak? Pertama sekali harus berakal. Enggak, kan kamu tanya kok masa.
Kamu kan tanya ke saya, syarat masuk Islam itu apa? Berakal. Karena ODGJ tidak dikenai syariat. Orang sedang tidur tidak dikenai syariat. Anak kecil yang belum balik tidak dikenai syariat. Jadi syarat pertama masuk Islam itu berakal. Kalau sudah berakal bisa menentukan mana manusia, mana Tuhan, apa definisi ada dan tidak ada, baru bisa dikatakan berakal. Kalau tidak bisa membedakan di antara itu ayam dan bebek, maka belum berakal, ya nggak usah jadi Islam dulu lah. Tetaplah menjadi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Oh gitu. Berarti Mbak udah Islam ini ya? Pertanyaan konyol ya, nanya apakah saya sudah Islam. Sejak zaman Roh, sebelum Abraham ada, aku udah Islam. Mbak kan belum nyuruh aku Islam tadi. Nggak Katanya usah, masih aku nggak nyuruh kamu tolong. Islam. Saya nggak Iya. nyuruh kamu Islam. Saya nyuruh kamu di sini untuk menentukan apa perbedaan Tuhan dengan kenapa kamu percaya Tuhan tidak ada? Apa yang dimaksud dengan ada? Apa yang dimaksud dengan tiada? Karena kamu ateis kan, yang memilih jalan. Kalau kamu tanya kenapa saya bertuhan, saya bisa jelaskan. Pertanyaannya kenapa kamu tidak bertuhan, itu yang harus dijawab di sini. Kamu kan ateis. Ya aku belum percaya aja Mbak, gitu kan. Lihat Alasannya perbandingan apa? dari Kalau nggak ada alasan, ya, nggak aku, usah ini. Lah kan manusia kan Ya kalau gitu kita berhak perbandingkan memilih apakah kepercayaan. pemikiran bukan masalah Dari berhak atau enggak, kamu sudah masuk dalam. Buddha, Kristen. Aduh, curhat apalagi lagi, itu. Bang, di sini bukan masalah berhak atau nggak berhak. Kalau kamu berhak, ngapain naik ke sini? Di sini keberanianmu untuk menyatakan sikap. Apa alasan kamu jadi ateis? Kalau kamu tidak punya alasan, ngapain kamu tanya-tanya ke saya tentang Islam? Artinya kamu tidak mencari ilmu. Iya, Kalau kamu ini bilang kan saya suka-suka bertanya saya dong, ya ngapain naik ke sini, Bang? Justru saya yang bertanya. Saya bertanya ini Abang kan kenapa jadi karena saya tidak ateis? tahu. Nah, karena saya tidak tahu, saya bertanya. Bang, dengar dulu, Nah, Bang. berarti Bang, saya bentar, ini Bang. kan Bang, belum bentar ya. bisa masuk Komal ini Islam, dibuka. kata Mbak tadi. Ya sudah Mbak, kalau Enggak, belum bentar, bisa bentar, masuk bentar. Islam, Bang, Muslim nggak Bang, apa-apa, Bang. gitu kan. Biar Enggak, saya enggak, cari enggak. dulu, Saya enggak. keliling. Ya, silakanlah keliling dulu ya. Tapi gini loh ya. Lah Mbak Yang masuk katanya ke tadi Komal saya ini. belum bisa masuk Muslim. Apa sih? Ya udah nggak usah turun aja dulu ya. Ini ribet banget nih orang ngomong. Teman-teman dengar ya, teman-teman ya. Di room ini kalau seandainya kalian bilang gini, kenapa kamu jadi Kristen? Ya suka-suka saya. Nggak usah naik diskusi. Karena masalah suka dan tidak suka itu nggak bisa didialogkan. Masa saya bilang warna merah cantik loh? Enggak, saya sukanya warna biru. Kenapa? Suka-suka saya lah. Lah ngapain diskusi? Ini tempat diskusi, bukan tempat curhat. Kau suka apa dan ngapain? Lucu. Tempat diskusi ini, tempat kita mencerdaskan anak bangsa. Suka-suka saya mau ateis. Lah ngapain kau naik ke sini nanya-nanya gue? Kan lucu. Kan lucu dia ateis. Tentu dong kita bertanya, kenapa kau jadi ateis, Bang? Saya tidak percaya Tuhan. Alasannya, Bang? Oh, nggak ada alasan, suka-suka saya. Ngapain kau naik ke sini? Ini tempat dialog. Halo, Barlin, Muslim non Muslim. Oh iya, teman-teman, kiamat. Bentar, saya ngomong dulu. Teman-teman ya, kiamat menantang saya debat di room Kak Mary, teman-teman. Tapi setelah Kak Mary meminta data-data kiamat, kiamat mengaku mundur menghadapi saya dan membuat sebuah story di akunnya mengatakan saya mengundurkan diri, tidak lanjutkan debat dengan rival, bukan karena saya takut, tapi saya tidak mau memberi data, ya gitu-gitulah ya. Mungkin dia takut ketahuan datanya data hoax ya, teman-teman ya. Dan si kiamat udah 2 orang guys yang mundur dari saya debat di tempat terhormat, tempat room Kak Mary. Pertama Justin Peter, Edo ya. Kedua Kiamat hari Rabu dengan Abi Saifuddin, teman-teman ya. Kita lihat apakah dia juga mundur. 2 orang laki-laki Kristen telah mundur menghadapi saya. Dan teman-teman perhatikan, hal ini membuat saya pilu dan sedih. Begitu ditakutkankah saya sama apologet Kristen? Siapa lagi yang menjadi lawan aku? Emang ada di atas apologet pendeta ada yang berani lawan aku ya. Mereka ketakutan menghadapi aku. Kenapa? Sebenarnya yang mereka takutkan juga bukan aku aja. Mereka takut dengan room Kak Mary yang sangat objektif, teman-teman. Mereka takut dengan keadilan dan kebenaran. Inilah yang disebut dengan apa? Kita bisa membuktikan sesungguhnya motivasi debat mereka itu untuk menghujat atau untuk mengedukasi publik. Dia menyatakan sikap tidak berani. Kita tunggu Pak Abi Saifuddin ya, Pak Saifuddin ya. Begitu. Halo Mbak Barlin. Ya, ya Mbak. Saya Ya, Muslim, Pak.
Saya mau nanya Ya. tentang agama Kristen yang membingungkan saya selama Saya ini. tuh nggak mau ditanya sama orang Muslim tentang Kristen loh, nggak boleh, itu monolog namanya itu. Saya masuk penjara nanti gara-gara ngejelasin agama Kristen ke orang Islam nanti, Pak, nggak boleh, Iya. nggak Saya boleh. masalah ibadah maksudnya. Kecuali Oh, saya, nggak boleh. bentar bang, Babang Berlin diam dulu. Kalau saya seminar diundang kapasitasnya sebagai mahasiswi menyiarkan apa yang saya pelajari, boleh. Karena itu dalam ranah akademik. Tapi kita buka room pribadi, room sendiri, di mana kita di sini memprioritaskan siar Islam. Tiba-tiba ada orang Islam nanya tentang agama Kristen ke saya, nggak boleh. Karena yang harus Oh, nggak menjelaskan boleh, agama Kristen itu adalah orang Kristen sendiri. Tapi ketika orang Kristen mengetes kemahiran saya memahami kekristenan, saya boleh, saya izinkan itu. Tapi kalau orang Islam mempertanyakan Kristen ke saya nggak boleh. Karena kalau saya Oh, jelaskan gitu. nanti tidak ada juri di antara kita yang mengatakan itu mereka sepakat atau tidak. Ya, Bang Barlin, Iya, mohon iya. maaf dari tadi saya sudah bilang nih, Komal ini untuk nonis bertanya tentang agama Islam. Teman-teman tuh kok nggak dengerin sih? Ya, sekarang saya ganti pertanyaan. Apa betul di atas Ka'bah itu ada Baitul Makmur, Mbak? Saya nggak tahu itu, Bang. Bang cari tahu Oh, sendiri nggak lah, tahu. nggak tahu saya. Oke lah, Mbak. Ya, Ya. kasih ya, Bang. Mau ada Baitul Makmur atau mau ada Baitul Mikmir, jujur saya nggak peduli ya, karena saya lagi sibuk memperbaiki sholat saya, memperbaiki bacaan sholat saya. Jadi mau ada Baitul Makmur kek, mau ada Baitul apa kek, mau Baitul Maqdis kek, ya jujur saya nggak peduli dan saya tidak mengkaji itu ya. Jadi saya nggak tahu karena saya nggak cari tahu ya. Mungkin suatu saat butuh saya cari tahu nanti apakah betul ada, dan lagi pula kalau saya tahu ada Baitul Makmur atau enggak. Lagi pula kalau saya tahu dan nggak tahu gunanya apa buat agama saya ya, saya bingung ya. Seandainya saya tahu Baitul Makmur ada di situ, terus manfaatnya apa buat saya ya? Apa saya rajin sholat kah, rajin puasa kah? Atau misal saya nggak tahu ada Baitul Makmur, terus saya jadi apa gitu ya? Jadi ngapain gitu ya? Saya cari apakah ada Baitul Makmur atau enggak ya? Oke, Bang Marlian, Muslim atau non Muslim? Bang Marlian. Bang Marlian. Yang mau tahu ada Baitul Makmur atau enggak dicari sendiri ya. Lagi nggak mau nyariin saya. Lagi nggak ngebahas Baitul Makmur. Saya lagi ngebahas tentang transmisi kitab suci ya. Itu penting banget buat saya. Pembuktian bahwa Islam itu agama yang benar ya. Kalau yang mau tahu Baitul Makmur atau enggak, tanya sendiri sama ulama ya. Jangan. Halo Lady. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diundang Ukti. naik loh. Makasih Hah, banyak. diundang ya? Oh, bukan minta naik terus dinaikin ya? Minta naik. Enggak, Minta Oh, naik. kepencet kali, kepencet mungkin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ukti, ada yang mau disampaikan Ukti? enggak ada sih, nyimak aja. Oke, nyimak di bawah ya sayangku cinta. Mungkin kemenyet kali, kemenyet itu lagi tap-tap layar dia. Dia lagi tap-tap layar terus kemenyet dia, nggak apa-apa. Kita terima kasih kepada beliau-beliau ini yang sudah tap-tap layar ya, luar biasa, jari mereka sampai jebol mungkin itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap layar sampai ke injak, sampai ke pijak dan kemenyet. Saya matikan dulu. Saya apa dulu, saya tutup dulu ininya ya. Maksudnya aku tekan dulu apa namanya tanda silangnya nih. Aku turunkan dulu yang ini Bang Jonathan Nander ya. Baru kita terima yang non muslim aja. Maaf ya teman-teman, kita tuh beda sama room Kristen. Room Kristen itu sengaja menaikkan orang-orang muslim awam untuk ditanya-tanya. Kalau kita enggak. Kita di sini berbagi ilmu dengan orang non muslim awam agar mereka paham bagaimana cara memahami Islam yang baik dan benar secara dasar ya. Jadi di sini orang-orang non muslim itu dapat edukasi tentang Islam. Bukan malah kita nanya-nanya tentang agama mereka, babak belur nanti. Ya. Yuda Sirait. Kak, kenapa punya saya naik sendiri, Kak? Siapa naikkan, Kak? Pencet abang itu bang. Nggak ada aku pencet, Kak, serius, sumpah nggak ada. Nggak bohong Iya ya saya. nggak apa-apa aja. Nggak usah bersumpah bang. Soalnya abang yang minta naik. Kami terima aja di sini. Ria Nena.
Halo, selamat siang. Ya, selamat siang saudaraku. Selamat datang di Komal Yonatan Nandar. Komal di mana kalau ada Unirifa di situ, Yonatan Nandar dan Unirifa menjadi satu, maka segala kuasa telah diberikan oleh Yonatan Nandar kepadaku sehingga aku juga tuan di Komal ini, maka aturan juga datang dari saya. Aturan pertama di Komal ini, kalau kalian adalah orang-orang nonis yang awam, tidak tahu sama sekali tentang Islam, silahkan bertanya tentang Islam kepada kami, maka kami akan membantu kalian memberikan sudut pandang tentang Islam yang kami pelajari selama ini. Seandainya kalian adalah orang berilmu dari kalangan agama kalian, silakan kami kasih kesempatan bicara tentang agama kalian di Komal ini dengan catatan jangan jadikan ini gereja, vihara ataupun tempat khotbah, tapi jadikan ini tempat dialektika. Loh, kok turun, saya belum selesai, Pak. Maka silakan bertanya ataupun menjelaskan agama kalian. Silakan. Aduh, udah turun dia. Halo, Robin. Halo, nih Pak. Halo. Assalamualaikum, Yonatan Nandar. Waalaikumsalam, Pak Robin. Waalaikumsalam. Ya, Pak Robin, di sini adalah tempat kita mengedukasi publik. Di sini pembicaraan tentang agama harus memiliki landasan berpikir yang jelas, dalil akli ataupun dalil nakli. Ketika bicara tanpa dalil, mohon maaf saya tidak izinkan ya. Karena saya tidak mau menyesatkan 1,2 juta jiwa yang menonton, mereka beli kuota hanya untuk membeli kesesatan, saya tidak izinkan. Ya, di sini kebanyakan ceramah, betul, ini tempat prioritas Islam di sini. Sekarang banyak menyesatkan. Nggak usah kalau gitu, turun aja ya Pak Robin ya. Kalau Bapak bilang pakai dalil menyesatkan, Bapak nggak usah di sini ya. Di sini tempat kita berdalil. Kalau Anda sendiri nggak berdalil, nggak usah ngomong di sini ya. Berdalil aja menyesatkan, apalagi nggak berdalil, Pak. Sedangkan berdalil aja bisa menyesatkan, apalagi nggak berdalil, enak aja. Di sini bicara pakai data. Kalau nggak pakai data nggak usah bicara, berdosa kita nanti di sini. Kasihan 1,3 juta jiwa yang menonton tersesatkan gara-gara kebodohan kita, janganlah. Ya, halo Pak Lalo, Muslim dan Muslim. Halo Pak Lalo. Ya, Pak Lalo. Ya Lalo, kenapa bengek? Jangan bengek, minta obat sama saya ya. Saya juga lagi batuk nih, ya. Halo Lalo, kalau punya masalah penyakit di badan itu ke dokter. Jangan masuk Komal debat lintas agama, tambah sakit nanti badannya ya. Lalo, buka mic-nya. Halo Lalo. Oke, Lalo turun ya. Lalu nggak usah minta naik lagi, capek tangan gua naikin dulu tapi lu nggak ngomong. Pak Asep, halo. Pak Asep, halo. Halo Pak Asep. Oke, Pak Asep turun ya, kebencet kali Pak Asep, tapi malu untuk mengatakannya, nggak apa-apa. Bapak turun dulu ya. Halo Pak Agus Kristo, Muslim atau non Muslim? Pak Agus Kristo. Pak Agus Kristo, dibuka mic-nya Pak Agus. Open your mic. I can hear you. Oke, thank you Pak Agus telah berkunjung ke Komal kami walaupun tidak berkata-kata, minimal sudah tap-tap layar mungkin ya. Halo Mas Iyun, Muslim dan Muslim. Halo Kak, saya Muslim Kak. Halo. Iya, kebencet atau memang mau ada yang ditanyakan? Tadi diundang terus otomatis. Oke, Bapak salah pencet ya, karena Bapak yang di sini minta, Bapak mungkin nggak sadar, nggak apa-apa, nggak masalah, kita maklumi kok. Halo Aga, Muslim non Muslim. Halo Aga, Muslim non Muslim. Halo Aga, Muslim non Muslim. Oke Aga, terima kasih telah berkunjung di Komal kami ya. Lain kali datang lagi dengan membawa suara ya. Saya tidak mendengarkan firman dalam hati ya. Maaf ya Aga, saya tidak bisa mendengarkan suara di dalam hati, apalagi firman di dalam hati. Tidak mungkin saya bisa mendengarkan Aga. Yang Muslim dibawa aja dulu ya. Halo. Takut jatuh. Aduh, double. Takut jatuh double. Udah ya. Takut jatuh turun ya. Gak ada suaranya, double.
Baik, teman-teman sekali lagi saya tegaskan, di mana tempat saya berada, saya tidak mau mendengarkan penjelasan tentang kekristenan kecuali saya hatuha. Kecuali saya hatuha. Hatuha maksudnya apa? Head to head. Ketika saya sudah mengajukan kesepakatan untuk berdialektika dengan orang yang dianggap cakap dalam pemahaman agama lain, maka saya akan mendengarkan penjelasan mereka tentang agama mereka. Tapi ketika di Qomal Islam, di mana Qomal Islam ini tempat kami mensiarkan Islam, tempat kami menjelaskan agama Islam, kami tidak butuh narasumber lagi. Kami hanya butuh pertanyaan yang membuat kami semakin pintar, pertanyaan yang kami deteksi bisa kami jawab untuk diluruskan kalau salah, untuk dibenarkan kalau benar, untuk dijelaskan kalau butuh penjelasan. Jadi kami tidak butuh narasumber, karena narasumbernya sendiri adalah kami berdua di sini. Jadi kami yang menjadi sumber pengetahuan tentang Islam dan apa otoritas dan kapasitas. Otoritasnya adalah sebagai pemilik Qomal dan penguasa Qomal. Hak kami apa? Saya sebagai seorang mahasiswi komunikasi penyiar Islam yang secara akademik kuliah semester akhir, secara pengalaman 6 tahun berdialektika, itu insya Allah selama ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang Islam. Tapi kalau kalian ingin tahu tentang ilmu tauhid, ilmu yang mendalam, masuk pondok pesantren. Jangan tanya saya. Ya, dan saya di sini meluruskan orang-orang yang otaknya keliru, cara berpikirnya keliru tentang agama Islam. Saya tidak butuh narasumber dari Kristen. Saya lagi nggak mau dengerin penjelasan berbelit-belit tentang agama Kristen. Saya sudah cukup ya, sudah cukup kepala saya mumet dengan orang-orang Kristen yang menjelaskan agamanya. Pusing kepala saya ya. Ya, gitu. Halo Pak John K, Muslim non-Muslim, silakan bertanya tentang Islam atau Bapak kalau punya ilmu boleh menjelaskan agama Bapak, tapi hatuha dengan saya. Silakan. Puji Tuhan Kristen. Oke, Bapak adalah awam atau salah satu orang yang ahli dalam teologi? Mau nanya ini Mbak Rita. Oh, berarti Bapak bertanya saja. Oke, Pak John K, syarat bertanya di sini adalah Bapak harus mendengarkan penjelasan saya sampai habis, karena saya orangnya nggak sesabar itu ya. Apalagi saya di sini bukan dosen yang dibayar. Saya mendedikasikan hari-hari saya belajar untuk mengajarkan kembali orang-orang yang keliru tentang agama saya, membantah syubhat dan mengcounternya. Silakan Bapak bertanya pertanyaan pertama. Boleh 1001 pertanyaan, Pak. Saya catat pertanyaan pertama. Silakan Pak John K. Gini Mbak Ripa, kalau di surganya umat muslim kan pria tuh dapat 72 bidadari. Iya, Nanti betul. kalau Tunggu bentar. Sebentar, salah. Meninggal dapat apa gitu? Ya, akan saya jawab tapi Bapak salah ya. Tidak ada di dalam Islam itu, dalam Al-Quran, bahwa setiap laki-laki yang meninggal itu dapat 72 bidadari. Bapak salah. Tetapi memang ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan 72 bidadari itu orang-orang spesial, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi tidak semua umat Islam yang meninggal itu dapat 72 bidadari di surga. Karena surga itu tempat bersatunya orang-orang yang saling mencintai. Kalau istrinya 2, maka dia punya 2 istri. Nah, kalaupun nanti dia mendapatkan bidadari, itu pelayan. Jadi kalau Bapak bilang, setiap laki-laki muslim pasti dapat 72 bidadari. Beda, Pak. Seperti di Kristen, ya, setiap laki-laki yang meninggalkan keluarganya dapat 100 istri dalam Matius 19:29. Jadi beda, jangan disamain ya. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak dapat hadis 72 bidadari itu di hadis berapa, Pak? Ayo kita buka. Justru saya kan nanya sama itu. Oh, ya udah, terima kasih. Berarti Bapak tidak pernah baca ya? Cuma dapat pertanyaan titipan, nggak apa-apa lah saya jawab. Oke. Jadi perhatikan teman-teman muslim, tidak semua orang Kristen itu betul-betul belajar. Mereka terkadang hanya dengar desas-desus dan kadang mereka percaya. Tapi Pak John K ini termasuk orang yang kritis, akhirnya dia bertanya kepada umat Islam. Dan saya sudah jelaskan ya, bahwa tidak setiap laki-laki, tetapi yang spesial atau yang memiliki kelebihan dalam amal ibadahnya, apalagi dia sampai syahid. Oke, pertanyaan Pak John K saya jawab. Unifah dapat apa? Apa yang saya mau, Pak? Contoh, kalau saya pribadi tuh maunya bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, perhiasan, harta benda, dan kasih sayang. Maka saya akan dapatkan itu di surga Allah. Begitu, Pak. Oh, gitu ya. Itu Iya. tidak semua orang untuk memilikinya, maksudnya tidak semua laki-laki memilikinya. 70 bidadari itu 72 ya. Itu di Iya. dalam Quran atau di dalam hadis itu? Nah, makanya saya tanya Bapak,
Nggak ada di Al-Quran 72 bidadari. Bapak sampai bonyok nyari 72 bidadari, nggak ada di Al-Quran, Pak. Ya, berarti di hadis ya. Makanya saya sebenarnya pengen Bapak itu sebagai orang yang belajar itu bukan hanya dengar desas-desus dari orang. Harusnya yang minta datanya itu saya, bukan Bapak loh. Justru saya yang harus Ya. minta, Bapak dapat di mana tentang 72 bidadari itu gitu loh. Cuman Bapak kan nggak ngasih data. Dan Di saya pun Komal- tidak pernah mendengar setiap laki-laki pasti gitu loh. Nggak Di ada Komal istilahnya ini- itu setiap. Bentar Pak. Di Komal ini kan kami disuruh bertanya tentang masalah. Iya kan saya jelasin, Pak. Kadang-kadang sebagai seorang guru itu perlu kita mengkonfirmasi literatur atau dasar pertanyaan dari orang yang bertanya supaya apa? Supaya saya sebagai orang yang mengajarkan tahu kalau Bapak itu bukan hasil belajar, tapi hasil dari mendengarkan kata-kata orang. Dan saya luruskan itu. Pak. Makanya supaya Bapak tidak salah kaprah terus. Karena Ya. kebanyakan orang Kristen itu memang pertanyaannya itu bukan karena belajar, tapi karena dengar desas-desus dari orang gitu loh. Gitu loh Pak. Karena kalau Bapak adalah orang belajar, saya bangga. Jadi Bapak nanti tahu, oh iya ya. Sebenarnya kalau Bapak baca hadis itu secara itu bukan begitu narasinya. Makanya harapan saya setiap orang Kristen yang bertanya ini dibaca betul-betul gitu loh. Baca betul-betul tentang hadis itu. Benar nggak ada? Dan di mana dapat hadis itu? Ada nggak dalam kitab Bukhari? Begitu loh Pak. Oh, artinya tidak semua juga pria yang dapat 72 bidadari itu nanti ke surga tuh ya. Enggak, gini Pak, saya minta sebenarnya Bapak baca hadis itu dulu. Bapak cari hadis itu dan Bapak baca ya. Jadi Bapak tahu di situ jawabannya nanti. Tanpa perlu saya kasih tahu pun Bapak kalau baca betul-betul Bapak tahu. Bapak harus tahu betul. Bapak tuh bertanya kayak saya nih Pak, mohon maaf ya. Saya bisa katanya, kenapa Tuhan Bapak ngambil bini orang? Pasti Bapak kaget kan kalau saya tanya gitu sama Bapak. Pasti Bapak tanya, di mana tertulis? Nah, saya bisa tunjukkan dalilnya dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan mengambil istri orang. Ada dalilnya tuh. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Nah, itu tertulisnya begitu. Maka saya tanya, itu yang ngambil Tuhan, yang ngambil bini orang Tuhan Bapak, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Anak kan gitu. Itu wajar saya bertanya gitu. Artinya bukan pertanyaan titipan, tapi pertanyaan setelah saya mengkaji kitab Bapak. Tapi dari cara Bapak kan Bapak di sini kan tidak membaca. Saran saya, kalau Bapak sama sekali tidak membaca, Bapak belajarnya sama saya sistematik nih. Ya, pelan-pelan kita belajar nih. Jangan saya menjelaskan sesuatu yang tidak penting bagi Bapak, tapi Bapak nggak tahu dasar-dasar Islam. Nah, gimana saya undang Bapak belajar ke saya, nggak usah bayar. Panjang Pak, kalau belajar Islam itu nggak bisa 2 detik langsung paham Islam Pak. Saya ajarin Bapak setiap hari mau, saya kasih materi setiap hari buat Bapak. Mau? Bapak betul-betul mau belajar tentang Islam nih. Saya sedia kok. Setiap hari saya akan DM Bapak materi-materi Islam yang sistematik supaya Bapak dapat betul-betul pemahaman dan literasinya saya kasih Bapak. Mau? Kalau Bapak betul-betul mau belajar. Tapi Kalau cuma kayak kebanyakan gini, nggak pernah belajar. Bu Ripah, tapi kebanyakan aku lihat muslim itu, penceramah muslim itu berdakwah itu rata-rata itu mengabarkan itu laki-laki itu diwajibkan mendapat 72 bidadari. Nggak ada Pak. Siapa yang mengatakan? Ulama mana yang mengatakan diwajibkan itu Pak? Bapak jangan nambah-nambah, itu fitnah nanti Pak. Ustadz mana Pak yang bilang? Biasa datangin ustadznya Pak, bahwa setiap laki-laki diwajibkan. Wah ngeri nih Pak kalau diwajibkan Pak. Udah kepastian itu Pak. Wah ngeri nih. Ini fitnah besar nih Pak. Dalam Islam itu Pak, satu diksi itu bahaya Pak, harus diminta pertanggungjawaban. Makanya saya bilang Pak, Bapak itu mending baca dulu hadisnya biar Bapak enak. Jadi kalau kayak gini kan jadinya. Coba Ibu Ripah kasih tahu yang mana hadisnya. Nah, saya akan cari. Saya tidak menemukan dalam hadis soft, tapi saya usahakan untuk Bapak. Saya yakin Bapak tahu dari sini nih, ya. Saya tahu nih kayaknya Bapak dari sini nih. Saya cari-cari dulu nih. Mohon maaf nih, demi Bapak saya carikan ya untuk mengajarkan Bapak sisi akademis Islam itu seperti apa, ya. Dalam Islam itu pertama, ketika ada orang yang menyabarkan kabar-kabar kepada kami harus selidiki dulu. Saya cari dalam hadis saya itu tidak ketemu. Mungkin saya belum menemukannya, tapi saya cari dari pencarian Google. Apa sih yang dijadikan orang-orang itu? Nah, sekarang saya carikan dalilnya buat Bapak. Bentar ya. Nah, Bapak baca nih ya. Dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, di sini tidak dituliskan nomor loh ya, Pak. Makanya saya masih curiga nih ya. Saya harus menemukan hadisnya dalam kitab hadisnya. Ya. Dan Ahmad yang bersumber dari sahabat Mikdam bin Ma'di, Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid. Nah, itulah makanya Bapak saya suruh baca. Orang yang mati syahid, Pak, apakah setiap umat Islam mati syahid, Pak? Tidak.
Orang yang mati syahid itu Mati syahid. maksudnya yang gimana tuh? Maksudnya Mati dalam maksudnya keadaan berjuang, mati dalam keadaan berjuang. berperang, mati dalam keadaan Berperang. sedang memperjuangkan agama Allah. Jadi ketika orang itu mati syahid, mendapatkan 7 keistimewaan dari Allah. Keistimewaan pertama, diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas palanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan Pak, dinikahkan dengan 72 bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. Merujuk pada ilmu hadis, ketika ditemukan sebuah riwayat, maka yang pertama kali dilakukan adalah analisis otentitas sanad. Setelah itu baru dilakukan analisis matan atau redaksional. Nah, hadis tersebut sahih, andaikan hadis tersebut sahih dan redaksinya juga tidak bermasalah, hadis tersebut belum tentu bisa diamalkan karena perlu ditinjau lagi dengan metode pemahaman hadis. Nah, analisis sanad kita masuk. Akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut, di dalam sanad hadis terdapat 2 perawi yang perlu diperhatikan, yaitu Baqiyah bin Walid dan muridnya Nuaim bin Muhammad. Pasalnya, Baqiyah dikenal sebagai seorang mudallis, mereka yang mengaku mendapatkan hadis, tapi ketadlisannya itu dinilai tidak merusak sanad karena dia meriwayatkan hadis dari rawi yang tidak diragukan lagi ke kredibilitasnya. Sekalipun dia hanya menyebut gelar gurunya saja dan tidak menyebut namanya secara langsung. Sementara Nuaiman bin Hamad adalah orang yang sangat jujur tapi sering melakukan kesalahan dalam periwayatannya. Bentar nih, signal saya ada nggak? ada Bu. Nah, Jelas, Bu, jadi gitu jelas. ya Pak. Jadi pernyataan Bapak, pertanyaan Bapak saya luruskan. Tidak setiap umat Islam, berbeda dengan Kristen. Setiap yang meninggalkan keluarganya dapat 100 kali lipat termasuk istri. Itu Matius 19:29. Kalau di Islam tidak, bukan setiap, tapi yang mati dalam keadaan syahid. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentang hadis ini pun ulama masih mengkaji-kaji, tapi kalau saya Itu memang harus hadis ini diharuskan, Kak. sahih, Itu diharuskan memang apa, Pak? diharuskan kah? Diharuskan dikasih Diharuskan. 72 bidadari kah orang yang mati syahid tuh? Pak, Diharuskan, Tuhan kah? itu tidak ada terikat dengan kata harus, Pak. Tuhan tidak pernah diikat dengan kata harus. Emang siapa yang berani-berani mengharuskan Gimana kalau dia tidak mau, misalnya orang yang mati tadi, Tuhan? misalnya Menurut saya dia ini apa, Pak? Itu janji, Pak, bukan pengharusan. janji kah? Pak, surga itu tempat orang diberi apa yang dia inginkan, Pak. Oh, Surga itu tempat orang diberikan apa yang diinginkan. jadi 72 bidadari tadi itu yang diizinkan janji. oleh Allah ya. Janji ya. Oh iya dong, janji surga itu kan janji, Pak. Oh, janji 70 bidadari. Kalau aku gini Mbak Ripa, kalau aku mati, kalau aku misalnya mati di, kami ini Kristen nih ya kan. Aku Oh, nggak saya mau nggak buat pe- kasih nggak, itu bentar, mah. Pak. Saya nggak peduli Bapak mau mati mau apa. Nggak peduli, karena Bapak jangan-jangan nggak suka cewek. Saya takutnya Bapak nggak suka cewek. Ya iyalah, orang-orang nggak suka cewek mana mau dikasih cewek, maunya minta dikasih cowok lah. Nggak usah Pak, Bapak nggak usah cerita ke Enggak, saya begini. maunya Bapak, karena saya nggak peduli. Gini Mbak Ripa, Nggak malah Pak, saya kalau nyari Bapak istri bilang saya. Bapak nggak suka, nggak Pak. Saya nggak peduli Bapak itu suka atau nggak suka, karena Bapak kan cuma ngomong doang di sini suka istri. Jangan-jangan Bapak selengkoy sana sini sama perempuan-perempuan Sundal, mana saya tahu. Emang Bapak Saya bisa lebih- buktikan Bapak saya nggak lebih tidur sama memilih- Sundal? Oke, Bu Ripa, Bapak bisa nggak membuktikan ke tenang. saya bahwa Bapak tidak pernah tidur dengan pesundal? Bisa nggak Bapak buktikan ke saya? Seumur hidup Bapak tidak pernah tidur dengan pesundal. Tenang Bu Ripa. Maksud saya, kalau saya kan orang Kristen, saya lebih memilih istri saya daripada Bukan yang gitu, Pak. dijanjikan. Loh, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Bapak mau suka bini Bapak, suka bini orang, urusannya sama saya apa? Bapak kan bukan orang Islam, Kasihan Bapak kan dong dengan Kristen. istri. Orang Kristen itu di hadapan Masa saya. Loh, bentar, masa satu bentar. surga, masa satu Ini surga orang. lalu Bentar. Pak, saya tanya sama Bapak. Nah, Ya, kita tanya baik-baik. masa satu surga. Bapak pernah jadi perempuan nggak? Masa satu surga lalu Ya kita udah, tidur jangan dengan- sosok jadi perempuan, Bapak. Bapak kayak seolah-olah jadi perempuan. Masa satu surga lalu kita tidur dengan yang wanita lain, sementara istri kita mau dikemanakan? Pak, saya tanya, perkara surga saya nggak tahu bentuknya kayak mana nanti. Yang saya tanya, Bapak bisa menjamin nggak seumur hidup Bapak nggak pernah tidur dengan pesundal? Ngaku-ngaku cinta sama istri, jangan-jangan Bapak udah tidur berapa kali dengan perempuan sundal? Bisa nggak Bapak jaminkan ke saya Bapak tidak pernah tidur dengan perempuan lain selain istri Bapak?
Saya ndak jawab yang penting, yang nggak penting nih. Itu Nah kita bahas ini yang nih, tadi. kalau bapak seandainya enggak, ini munafik ya teman-teman, dengarkan ya. Orang ini mengaku saya cuma sama istri saya doang. Itu kan pengakuanmu di sini. Belum tentu apa yang kau akui di sini itu betul-betul. Jangan-jangan kau udah tidur berkali-kali dengan perempuan sundal. Mana aku percaya kau yakin meyakinkan kami di sini kalau kau cuma cinta sama binimu. Emang kau pikir kami percaya gitu? Enggak, Pak. Di sini kalau klaim itu harus dibuktikan. Misal, saya tidak pernah lo tidur dengan perempuan sundal, buktikan. Pernah nggak kau tidur dengan perempuan sundal? Oh, ini buktinya. Setiap hari saya foto loh kehidupan saya bersama istri saya, mulai dari bangun tidur sampai malam. Selama saya menikah dengan istri saya 10 tahun, saya tidak pernah tidur dengan perempuan sundal. Ini jamnya ada semua nih. Baru hebat kau. Tapi kalau kau ngaku-ngaku saya nggak mau, ya jangan-jangan memang kau nggak suka laki perempuan. Jangan-jangan kau cuma takut sama binimu di sini karena telingamu lagi dipegang sama binimu di sini. Ya kan? Kau naik ke sini kau takut binimu lagi di belakang pegang pentungan itu. Nah, ngomong kau di sana. Bilang kalau kau nggak mau poligami ya, bilang. Bisa jadi begitu terjadi. Jangan-jangan binimu yang pegang HP tadi, kau yang ngomong dan sambil menggigil begini. Saya tidak suka, saya cuma cinta sama istri saya. Tapi di belakang kau nengok bini orang. Jangan depan saya ini klaim-klaim kosong kalian. Nggak butuh kami di sini ya. Jangan bilang kalau kami itu ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya minta alamat kalian. Saya nggak pernah selingkuh. Saya minta buktinya. Nggak usah lah depan kami ini sok-sok bilang kami WhatsApp nggak pernah loh kayak gitu-gitu. Saya cuma bilang di ajaran Islam tidak boleh mendekati zina. Apakah Uni Rifa pernah mendekati zina? Ya aku nggak pernah bilang kalau aku nggak pernah dekati zina, dan aku juga nggak perlu cerita kalau aku mendekati zina. Apa urusannya dengan kalian? Aku bicara ajaran kok. Kalian mau suka cewek, mau suka ayam pun gak ada urusannya sama aku. Saya nggak suka loh sama perempuan, saya sukanya ayam loh. Urusannya apa sama aku? Kalian yang laki-laki, pecinta laki-laki juga nggak mau bidadari, maunya bidadara kalian. Dada aja kalian nih. Tambah sakit hidungku, tambah pilek aku gara-gara kalian loh. Disuruh bertanya tentang pemahaman Islam malah curhat kalian. Emangnya ada urusanku kalian suka laki, suka perempuan, suka ayam? Nggak ada. Saya nggak mau loh. Saya cuma sukanya sama istri saya aja. Lah urusannya sama aku apa? Boko suka binimu aja kek. Jangan nah, naik lagi nih. Coba tunjukkan bukti kalau nggak pernah tidur dengan pesundal. Coba apa buktinya? Bagaimana Anda menjelaskan kepada 1,3 juta jiwa yang memandang, membuktikan Mbak kalau Ripa. Anda tidak pernah bersundal? Mbak Ripa, Pak, Bapak itu kalau ngomong tuh dua arah lah. Bapak tadi sudah mengklaim kalau Bapak cuma cinta sama istri Bapak saja. Itu harus dibuktikan. Iya, Coba tunjukkan cinta kepada saya. kami, apakah Itu kan orang Bapak Kristen tidak itu pernah harus cinta. Ya, buktikan Bapak tidak pernah tidur dengan perempuan selain istri Bapak. Buktikan di sini. Untuk apa saya buktikan ke situ? Karena kau sudah mengklaim kau cuma cinta sama Iya, sebenarnya cinta istrimu. dengan Aku istri nggak percaya. saya. Kau pikir aku Maunya orang bodoh kami, apa? maunya kami di surga nanti. Saya nggak mau percaya, sama-sama. Buktikan. Kau nggak pernah tidur. Kau di surga nggak bersama lagi dengan binimu loh, Pak. Kalian nggak ada kawin di Masa? surga. Kalian udah bercerai di surga. Loh, Nggak, di dunia kalian nggak memang bercerai, nggak di surga kalian kawin-kawin. diceraikan. Loh, memangnya kalian menikah? Tunggu, memangnya kamu menikah dengan istrimu nanti di surga? Memang nggak kawin-mawin, cuma tapi kan malah kalian dikasih Ya sudah, 72 berarti bidadari. bohong. Ketika kamu, ya kami memang ya. Nah, kau kan minta istrimu di surga, tapi Tuhanmu nggak kasih karena kau nggak ada lagi kawin-mawin nanti. Iya, harus naik ke Kau udah surga. nggak punya kelamin, kata Tante Uti. Sayanglah. Nah inilah Sayanglah berarti istri Tuhanmu saya. tidak Kalau saya memberikan di apa yang surga, kau mau. lalu istri saya ke neraka. Istrimu tidak lagi menjadi istrimu di surga, Pak. Karena kalian itu tidak punya hawa nafsu lagi. Kalian tidak lagi menikah. Jadi kalian nanti Iya, sudah terpisah. Jadi kau minta istrimu tuh percuma karena Tuhanmu nggak kasih. Ngapain kau bilang Tapi kau kan cinta sayang istri istrimu saya kau kalau aja di berpisah neraka. dengan dia nanti di surga kok? Loh, Tapi jangan-jangan kan istrimu sayang masuk kalau neraka. istri Dari saya mana kau masuk tahu istrimu neraka. masuk surga? Dari mana kau tahu Oh, istrimu masuk makanya surga saya nanti? bina dia sekarang. Makanya saya Loh. kasih dia, makanya saya bina dia. Dari mana kau bisa pastikan istrimu itu nggak pernah selingkuh dengan laki-laki lain? Kau 24 jam nengok dia? Jangan gitu nanyanya. Ini nih kawan-kawan, sulit kawan-kawan. Kalau sok-sokan ngaku-ngaku romantis keluarganya depan aku tuh nggak. Mana Uni? Si Uni Rifa. Kenapa Uni? Di Ternate ini signal agak sulit bang. Kalau jam-jam segini tuh
Kadang Bagus, signalnya bagus. hilang. Enggak, kadang signalnya tuh tiba-tiba hilang. Mau pakai kuota atau pakai wifi, memang signalnya tuh sering hilang. Nggak ngerti ada apa. Mungkin karena di Ternate ya. Nah jadi gini loh Bapak tadi bilang, saya tuh sayang sama istri saya. Loh, sebenarnya yang pertama itu nggak ada urusan sama kami. Yang kedua, itu kami juga nggak percaya gitu aja loh. Kenapa? Karena ketika kalian bilang kalian sayang sama istri kalian, bisa jadi kau sedang dipelototi binimu gitu loh. Tapi siapa yang menjamin kau pernah tidur dengan perempuan sundal di luar sana? Nggak tahu kita. Dan jangan ceritakan hal-hal yang nggak ada urusannya dengan kami di sini. Kau mau suka nggak suka tuh nggak ada urusannya sama aku gitu loh. Ya, pertama itu yang harus kalian pahami. Saya nggak membahas tentang kelakuan kalian, urusan kalian dengan bini-bini kalian. Nanti kalian bilang, lagian apa gunanya kalian juga berkasih sayang di dunia ini? Toh kalian nanti nggak suami istri lagi di surga kalian kok. Kalian dapat 100 istri nanti. Ya. Lucu. Katanya doktrinnya tapi di ayat lain di Matius 19:29 dapat 100 istri. Entah apa-apa aja. Bingung ya. Makanya saya nggak butuh penjelasan tentang agama Kristen di Komal ini. Ya. Karena ayat kalian dengan doktrin kalian itu bertentangan juga. Dia nggak suka perempuan katanya ya. Jangan-jangan kau memang nggak suka perempuan. Kau bilang kau suka istrimu. Jangan-jangan istrimu laki-laki. Mana aku tahu itu. Coba buktikan kalau istrimu itu betul-betul perempuan dulu. Jangan-jangan laki-laki istrinya. Ya. Depannya kalau mau naik minta naik. Ya, dia bilang saya cinta sama istri saya. Aku nggak tahu, jangan-jangan si Bambang lagi istrinya kan? Kan banyak tuh orang-orang Kristen yang nikah sesama itu di gereja-gereja yang dibolehkan. Mana istrinya, mana suaminya? Joko, nama lakinya siapa? Bambang. Ah, mati kita. Bidadari itu kan ini pelayan urun ain. Gitu ya. Silakan. Teman-teman Kristen yang mau bertanya aja, yang mau curhat tentang rumah tangga kalian nggak usah, nggak butuh aku. Mau kalian nggak suka cewek kek, mau kalian sukanya ayam kek, nggak ada urusannya sama aku loh. Silakan Bang Yonat itu. Ramadhani. Halo Ramadhani. Silakan Ramadhani, muslim non muslim. Zevanya minta naik lah, saya nggak bisa naikin. Halo, turun ya Ramadhani ya. Ya. SK Asem, muslim non muslim. SK Asem. SK Asem, muslim non muslim. Oke, Depanya muslim non muslim. Devanya muslim non muslim. Halo, selamat pagi menjelang siang. Kristen nih. Yap. Oke, Devanya. Silakan, mau diskusi dua arah dengan tema yang ditentukan yang dikuasai atau mau bertanya saja tentang Islam? Boleh kalau bertanya doang diizinin. Silakan, tapi hak saya menjelaskan ya, kalau mau membantah pakai data, kalau nggak bisa membantah pakai data, jangan bantah, karena ngapain ngebantah nggak pakai data. Mending saya ngomong sama tembok. Oke. Ya udah. Ya. Ya udah ini saya nanya, ntar Uniripa tinggal ngejawab aja, ya udah selesai. Jangan atur saya mau pargoy sambil jawab, saya sambil kayang mau jawab, urusan saya, nggak ada urusan sama Anda ya. Saya mau jawab sambil kayang, sambil makan spaghetti, sambil masukkan kelereng ke hidung saya pun itu nggak ada urusan dengan kamu.
Ya, saya menjawab dengan cara saya, itu hak saya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, Zevania. Ini mau nanya di surat Surat apa? apa sih ini? Al-Anfal ayat 41. Di sini kan dibilang nih ke Bentar, jangan ini dulu, kita buka dulu. oke. Al-Anfal ayat 41. Di sini kan dibilang ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, lalu untuk Rasul dan untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pertanyaanku ini, kenapa hasil rampasan perang ini apa sih dibagi-bagi, bahkan hasil rampasan ini diberikan kepada Allah nih? Ini maksudnya gimana nih? Ya, sama seperti dalam 1 Tawarik pasal 26-27, ya, mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Sebenarnya rampasan perang itu memang untuk, kalau perangnya untuk Tuhan, kalau perangnya demi kebaikan, kalau perangnya karena mempertahankan agama Tuhan, tentu Tuhan juga minta upeti, seperti bilangan 31, tuh, Tuhan minta upeti perawan, Tuhan minta upeti domba, Tuhan minta upeti manusia. Itu justru lebih keji lagi ya, kalau di dalam Islam, Allah meminta harta itu bukan untuk Allah, karena Allah nggak butuh harta, tapi dipergunakan untuk hal-hal baik. Kalau dalam Kristen kan memang Tuhan yang minta upeti perawan dan diberikan kepada imam-imam Eliazar, begitu kurang lebih. Memang seperti itu sih agama Samawi. Ya kan beda ya, agama Samawi Tuhannya Tuhan yang berperang. Contoh dalam kitab kamu, Tuhan ikut sendiri berperang. Kalau Tuhan kamu Yesus jangankan berperang, kan dia yang mati kan, agak beda memang. Kurang lebih seperti itu, Devanya. Silakan. Oke, berarti memang diwajibkan ya nih hasil rampasan perang itu diberikan kepada Allah. Iya, diberikan kepada Allah untuk dipakai untuk perjalanan menyiarkan agama dan untuk orang-orang miskin, karena Allah tidak butuh harta. Berbeda dengan kitab kamu, justru dipakai buat mohon maaf ya, aku nggak tahu upeti perawan itu buat Tuhan apa, aku nggak ngerti sampai sekarang. Detik ini aku juga nggak tahu. Tuhannya Bani Israel yang berbentuk roh katanya belum jadi manusia itu minta upeti perawan, tapi gunanya buat apa sampai sekarang aku nggak tahu jawabannya ya. Jangan ketawa, bilangan 31 nomor 40 coba. Dari 21 kamu baca sampai 40 tuh. Oh ya, mungkin saya kasih tahu deh. Bilangan 31 32 nih. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing. Di bilangan 31 36-nya yang setengah yang menjadi bagian orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba, termasuk manusia ya. Nah, dalam bilangan 31 26 itu hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Bahkan dalam agama kamu rampasan itu termasuk manusia. Di Islam nggak ada tuh ya. Ngeri kan ini agama kamu ya. Hitunglah jumlah rampasannya yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau dan iman Eliazar serta kepala-kepala puak umat itu. Ngeri banget ya. Jadi dalam bilangan 31 ini agak menarik ya kalau kita bahas ya. Ini aku buka saja buat kamu ya, biar kamu tahu perbandingan harta rampasan perang dalam Islam dan harta rampasan menurut Tuhan kamu yang masih berbentuk roh belum menjadi manusia itu. Nah, kalau kamu bicara tentang ini, ngeri kali ya, tapi kamu sabar ya dengarkan. Ini agak keji sih, tapi mudah-mudahan kamu sabar mendengarkannya. Di ayat ke-16-nya, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah? Di mana nih? Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Kalau yang perawan dibiarkan hidup untukmu ya. Hebat banget ya, laskarnya dapat perempuan perawan. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari. Yang udah nggak perawan tuh disuruh habisi nyawanya. Kemudian dikuduskan untuk Tuhan ya. Mengenai jarahan perang, kamu baca di dalam bilangan 31 nomor 25. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Ngeri banget hewan dan imam Eliazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dua tuh, nggak ada tuh untuk orang miskin tuh. Bagi dua kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan itu dari para prajurit yang keluar bertempur ini, yakni setiap dari 500 baik manusia
Ih, Tuhan juga butuh manusia, bro. Dan dari lembu, dari keledai, kambing, domba, dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eliazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Agak beda ya, bre. Ini Tuhannya kita beda ya. Kalau Tuhan kami itu nggak butuh harta, tapi harta yang dipakai untuk dikatakan untuk Allah, milik Allah itu dipergunakan untuk kemuliaan Allah sendiri, yaitu mensiarkan agama Islam. Nah, tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel, lain haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, 50 boleh tuh. Baik dari lembu, keledai, kambing, domba, segala hewan, lalu menyerahkannya semua kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci. Orang Lewi dapat tuh. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskan. Oh, menjarah ya. Nah, berjumlah 675.000 ekor kambing dan 70.000 ekor lembu, 60.000 ekor keledai. Tapi nggak apa-apa lah, Tuhan yang masih menjadi roh itu kan merampas tuh ketika berperang. Kalau Tuhan kamu kan ngambil keledai, nggak apa-apa lah, sama aja kok itu. Tuh ngambil punya orang juga tuh. Ya silakan. Oke. Daripada Uni dapat paus. Uni mau nanya lagi, Uni. Iya, silakan dong pausnya. Nanti utang pausnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Saya Devanya. mau nanya di At-Taubah. Ada bantahan nggak pertanyaannya? Kenapa? Jawaban saya itu ada bantahan nggak? Mungkin ada, oh nggak kayak gitu Uni, gitu. Masa kamu nggak bertahan? Bertahan lah. Masa kamu terima-terima aja? Misalkannya, oh nggak kayak gitu. Itu bukan Tuhan saya, itu Tuhannya Bani Israel. Uni Tuhan saya Yesus gitu ke? Bentar. Saya bingung jawabannya nggak masuk. Jadi ya udahlah biarkan aja nih, mau kelanjut ke At-Taubah 29. Saya kan udah jawab. Memang agama Samawi itu kan saya lagi jawab. Agama Samawi itu Tuhannya mengizinkan ketika kita berperang itu kan sudah kalah lawannya tuh. Harta dari mereka yang kalah itu boleh diambil. Kalau di Islam itu dipergunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk pribadi. Walaupun Rasulullah diizinkan memakan harta rampasan, tapi dia bukan orang seperti itu. Faktanya dia hidup dalam keadaan sederhana. Nah, kalau di agama kamu justru lebih parah lagi. Bahkan Tuhan minta upeti perawan. Nabi Muhammad nggak ada minta upeti perawan tuh. Oke. Gitu. Ini mau nanya nih di Iya. At-Taubah. Atau beberapa deh. At-Taubah 29 di sini dijelaskan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi, hingga mereka membayar jizyah. Jadi kenapa ini teman-teman Muslim memperangi orang-orang di luar Muslim sampai dia harus masuk Islam? Kalau dia nggak mau masuk Islam itu harus membayar uang dulu. Ini maksudnya kenapa nih? Apakah memang Allah merampok atau gimana? Oh, beda. Tuhan kita beda. Tuhan kamu yang rampok. Bahkan Paulus juga merampok. Terang-terangan dia bilang. Ya, saya kasih data nanti. Kalau Tuhannya umat Islam itu mengajarkan Nabi Muhammad berperang dalam surat At-Taubah karena konteksnya lagi diperangi. Kamu nggak tahu konteksnya surat Taubah itu adalah surat yang turun ketika berperang. Masa ketika kita lagi perang harus cium kudus? Emang kamu Kristen ditampar pipi kiri kasih kanan? Kalau ada penjajah kamu dikasihi penjajahannya? Beda kita. Di dalam Islam kami ini wajib memerangi orang yang telah memerangi kami. Pada ayat itu konteks berperang Nabi Muhammad dan para pasukan waktu itu harus memerangi orang kafir sampai mereka bertaubat. Kenapa? Kecenderungan orang kafir di zaman Nabi Muhammad itu menyerang Nabi Muhammad. Beda dengan Tuhan kamu yang orang diam-diam nggak ngapa-ngapain, dihajar, ditumpas tuh. Ngeri tuh kalau Tuhan kayak gini, saya nggak mau nih nembah nih. Nih, contoh kayak gini nih. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Di Islam sampai mereka membayar jizyah, kalau di agamamu sampai binasa loh, nggak dikasih kesempatan hidup loh, ngeri loh. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron Debrir dan Anab dari seluruh pegunungan Yehuda, dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dari kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ini Tuhan lu ngeri banget deh. Kalau Tuhan aku masih kasih kesempatan ya supaya mereka bertaubat. Kalau Tuhanmu nggak ngasih kesempatan lagi, disuruh hancurkan, tumpas gitu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon. Banyak ternyata orang-orang yang ditumpas Tuhanmu nih, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Bahkan anak-anak nggak dikasih kesempatan hidup loh. Ngeri banget kan? Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan nih. Tuhanmu langsung membinasakan, nggak ngasih kesempatan. Katanya Tuhan Maha Kasih. Nih, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas. Ngeri banget nih. Dengan mata pedong
Siapa yang mempersembahkan korban kepada Elohim kecuali kepada Tuhan sendiri harus ditumpas. Ini kejam banget Tuhanmu nih. Ya, siapa yang ngasih? Ini kalau orang Hindu hidup di zaman Tuhanmu udah dihabisi nyawanya tuh karena mempersembahkan kepada Tuhan lain nih. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Tumpas loh. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas loh. Ini serem banget nih ya kalau Tuhan kami itu memerangi orang yang memerangi. Kenapa? Dalilnya ada. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Jadi kalau kami nggak diperangi nggak boleh, nggak ada izin. Karena izin berperang itu kalau diperangi. Nanti aku kasih ayatnya. Tapi di agama kamu nggak ada begitu. Diizinkan kalian berperang kalau diperangi, nggak ada. Disuruh tumpas tuh. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas. Tuhan udah pilih nih orang yang mau ditumpas nih. Di antara manusia tidak boleh ditebus, nggak boleh ditebus, harus dihukum metong. Pastilah dihukum metong. Ini agama Tuhan atau iblis nih? Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya. Ngeri banget nih. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Dan Yerusalem akan tetap aman. Tak kapan di Yerusalem akan aman? Ditumpas mulu orang-orang di sana. Maka BUNUH-lah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah lagi-lagi tumpas. Dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Hewannya nggak berdosa pun ikut-ikut ditumpas. Ya, maka tetapi perbuatan begini, bentar, iya mana ini? Sesungguhnya mana ya? Nah, udah gitu ngeri banget nih. Nah, terus satu ya, mari kita lihat Yesus juga gitu nggak? Mari kita lihat ya. Bentar, nih, aku kasih kamu satu ayat dulu ya. Bentar, kalau di Islam itu jelas aturannya begini di dalam Islam nih. Bentar ya. Ya. Nih, kamu belajar tentang Islam yang baik ya. Jadi kalau seandainya kamu tahu surah Al-Hajj ayat 39, nih. Nih, mana nih muka aku pula nih yang kesini nih. Ngeri teman-teman, ajaran Kristen ini ngeri banget guys. Untung kita nggak hidup di zaman itu ya, Tuhannya ngeri banget. Nah, kamu baca ini nih ya, kalau belajar tuh komprehensif, sistematik, jelas. Nih, kamu baca nih. Telah diizinkan. Itu nggak usah video-video gitu tuh nggak ada gunanya loh, Jevanya. Orang nggak tahu kalau Kristen ajarannya ajaran seram, nggak perlu video-video gitu karena kita nggak tahu itu Kristen. Bentar dulu, selesai dulu. Ya kan belum selesai. Belum selesai. Belum. Saya jawab loh, kamu yang bilang. Ya udah makanya kamu dengerin kalau saya jawab. Kamu nggak denger sih, nonton video sih. Loh, saya menjawab itu bukan keinginan kamu, nyambung lah. Saya lagi mengkomparasi kok. Kamu lagi nonton video sih sambil saya menjelaskan. Emang nggak sopan nih orang nih. Lu nonton video, gue lagi ngejelasin. Makanya lu dengan keseringan nonton bokpe lu, nonton cewek apa lu, lihat nih. Saya dengerin ini walaupun jawabannya nggak nyambung. Iya, lu kalau mengkomparasi itu nyambung dalam dialektika. Lu nggak ngerti dialektika sih, nih. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Nah, izin perang ini diberikan Allah kalau kami diperangi. Beda dengan agama kamu, udahlah upeti minta perawan Tuhannya, suruh tumpah sana sini lagi. Itu beda kita, jangan disama-samain agama kita ya. Nah, dan lagi pula secara realitas konkret, kamu tahu tidak? Genosida yang terjadi itu justru karena doktrin agama kamu. Agama mana? Agama Kristen. Contoh doktrin apa? Doktrin Intercaetera yang dikeluarkan oleh Bula Kepausan, di mana setiap negara yang tidak dihuni oleh orang Kristen bebas dieksploitasi, dan itu yang menjadi asbab Golden Gospel dan Glory. Kamu tahu tidak nggak usah pakai gambar-gambar deh, kecuali kamu nunjukin data. Nggak penting banget sih Jevanya. Ini kamu fokus apa sih? Nanya dong, kalau nanya itu dengerin. Uninya nggak fokus, jawabannya nggak nyambung. Gua lagi ngomong, lu buka-buka kamera apaan lu tadi? Gue lagi ngejelasin. Ini orang serius nggak sih bertanya? Ini nggak menghargai banget. Ngerti, saya ketawa-ketawa. Kalau lu nggak ngerti, makanya denger. Kalau lu nggak ngerti, tapi lu nggak denger, lu nonton video. Saya dengerin tapi nggak nyambung. Ya udah denger apa yang dimaksud nyambung dalam dialektika? Coba di indikator sebuah dialektika nyambung itu harus seperti apa? Jawab secara metode, cepat. Nih, sebentar ya Uni. Tadi kan saya nanya, apakah Tuhannya Islam ini mengharuskan untuk merampok dan membagi hasil? Tapi tidak, jawabnya malah nggak nyambung. Saya jawab tidak, karena kalau merampok itu tidak diajarkan dalam Islam, itu diajarkan Paulus. Nih contoh, Paulus merampok. Saya kasih data nih ya. Gila, itu di Al-Antam. Loh, tidak ada merampok di situ. Mana kata merampok? Kan Allah membagi hasil. Allah dapat bagian 20%, 50%. Itu hasil harta
yang kalah berperang maka hartanya milik orang yang menang, namanya juga perang. Yang merampok itu Paulus, ini contoh datanya. Uni, kalau ada Kamu kalau seandainya menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, kamu tahu kok maknanya. Tapi kamu kan nggak berilmu. Nih contoh nih. Uni, Kamu kalau polisi seandainya ditangkap itu nih, kalau ada polisi ditangkap. sama Tuhanmu juga kalau Tuhanmu waktu itu seandainya manusia waktu itu udah disalib terbalik Tuhanmu lo, karena menumpas dan minta upeti perawan Tuhanmu lo. Untungnya waktu itu dia belum jadi manusia. Maka ketika dia jadi manusia, makanya mungkin dia dijolimin gara-gara kelakuan dia waktu jadi roh tuh. Ya. Nah, kamu harus tahu gimana mau ada polisi. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sedang mengamankan daerahnya kok. Hah? Nah, kalau Tuhanmu hidup waktu itu dia masih berwujud manusia, udah disalib berkali-kali terbalik loh. Nih orang mau dengerin penjelasan malah nonton video nih anak nih. Giliran ditanya kamu ngerti atau enggak malah nggak ngerti. Nih kalau gue jadi dosen lu gue cabut bulu lu, serius. Nah, sekarang gue tanya, itu Tuhan yang merampok, minta upeti perawan itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus ya, Zevania? Silakan dijawab. Uni jawab apaan sih? Saya kagak ngerti. Makanya lu jangan nonton video. Ini teman-teman ya, kenapa dia mengatakan dia tidak ngerti? Karena dia malu. Tuhannya ternyata menumpas dan merampok, bahkan minta upeti perawan. Dia bingung, itu Tuhan Bapa apa Tuhan Anak ya? Dibilang Tuhan Bapa, masa bapaknya lebih keji daripada anaknya? Dibilang Tuhan Anak, Tuhan gue belum lahir waktu itu. Nah akhirnya dia pura-pura bego Pak, sambil nonton video, karena memang dia nggak mau dengerin. Kenapa? Ya malu punya Tuhan yang suka ngerampok. Nah saya bilang nih, yang merampok itu justru adalah Paulus ya. Paulus mengaku dia merampok. Saya akan kasih data teman-teman. Kita nggak boleh memfitnah ya guys. Guys perhatikan umat Islam. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11 Paulus mengaku telah merampok. Ini beda kelas ajaran kita memang nih. Orang Kristen kalau di sini tuh kalau diliatin kitab sucinya langsung kejang tantrum. Mungkin dia nggak tahu ya kalau kitabnya semengerikan itu ya. Nah, ini nih, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Tuhan kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah aku rampok. Ini baru nih, tegas nih, jujur nih Paulus nih. Nih. Ini baru pengakuan jujur nih. Baru pengakuan jujur. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu karena aku memberikan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma? Baru di ayat ke-8-nya. Nah ini nih, nuduh-nuduh Tuhan kami merampok. Tuhan itu memiliki segala sesuatu. Nah, jemaat-jemaat lain telah kurampok. Nih, kalau Tuhannya umat Islam itu memang memiliki segala sesuatu. Nah, harta rampasan perang itu adalah harta milik Allah. Kenapa? Ya ngapain memerangi nabinya? Nabi Muhammad juga diizinkan berperang kalau diperangi. Kalau nggak diperangi kami nggak berperang kok. Buktinya kalian kan ada kami perangi di Indonesia ini. Emang kayak kalian udah menjajah ratusan tahun dengan misi Golden, Gospel dan Glory. Gara-gara ada yang namanya bula kepausan tentang doktrin interkaitera. Mana ada Islam begitu? Islam ajarannya jelas. Diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Gitu. Udahlah minta penjelasan, nonton video lagi lu. Kebiasaan lu penonton bokpe lu. Jangan-jangan lu nonton bokpe pas gua lagi jelasin birahi lu, jangan-jangan takut gue. Kita lagi ngejelasin lo dia nonton film video-videoan. Kan kurang ajar itu. Berarti dia nggak butuh jawaban saya. Dia cuma nanya-nanya doang tanpa mau mengkritisi kitabnya. Di kitabnya tuh Tuhan minta upeti perawan tuh. Keri banget tuh menumpas-numpas nggak ada alasan. Kalau dibilang itu kan dulu lah. Berarti Tuhan lu dulu pernah berbuat begitu. Sementara Tuhan lu sekarang bertobat gitu. Jelasin lah. Gimana menjelaskannya itu? Mending nyembah Tuhan yang mengizinkan perang ketika diperangi daripada menyembah Tuhan yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Pas diminta alamat pada nyungsep. Alamatmu mana? Biar gua tampol pipi lu. Kayak gitu. Ngomong doang lu. Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Ditanya alamat nggak ngasih tahu alamatnya. Kan apaan tuh? Apaan? Jangan promosi-promosi ajaran yang nggak relevan, nggak masuk akal depan kami lah. Nggak butuh kami gitu-gitu. Kami jelas, Islam itu diajarkan untuk memuliakan diri dengan cara saya pernah berbohong sekali menyampaikan isi hadis. Ternyata itu tidak ada. Besok-besok walaupun itu saya tetap akan dinilai sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Ini Islam ajarkan begitu. Makanya nggak gampang jadi ilmuwan itu di Islam. Sekali berbohong itu akan menjadi jadikan informasi yang memvalidasi dulu baru.
Begitu. Jadi ini Islam Bang. Jadi kita tuh bukan, mohon maaf, kita tuh nggak sama dengan orang Kristen. Kita nggak bisa dengar orang tuh langsung, wah iya ya percaya. No, 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 no. Saya bilang tentang blognya. Seperti blockchain, begitulah penyampaian hadis, periwayatan hadis. Semakin kesini semakin banyak orang yang memvalidasi kebenaran gitu. Oke Uni, makasih banyak Uni ya, jawaban yang ilmiah sekali. Paling tidak saya tahu kebuntuan saya. Saya juga agak bingung apa yang jadi perselisihan tentang kata Allah ini. Ternyata betul, walaupun sudah ada, ketika disematkan kepada sosok atau tokoh manusia itu sudah syirik. Makasih Uni, makasih banyak. Sementara, oh iya ada juga sih kalau tentang Copilot ya Uni ya, atau GPT googling ya, ada hal-hal yang saya sendiri kaget karena banyak ulasan ulama terutama di Komal yang tidak sebanding dengan mereka mesin itu. Mereka menjawab lebih ilmiah. Cuman saya dalam posisi tidak mendapatkan pertanyaan yang jelas untuk merumuskan apa yang sudah dirumuskan oleh Uni tadi. Tapi kurang lebihnya kalau saya dapat pertanyaan yang jelas mungkin seperti Uni menjawab, karena saya lihat di situ tidak ada keberpihakan. Dia menjawab dengan sumber-sumber Islam yang kuat juga. Begitu Uni, makasih banyak sudah menjawab. Sebelum turun saya pengen ingatkan, cuman orang kafir aja yang membandingkan kemampuan Uni, J, Bang Jimen sama saya. Mereka, Bang J itu buang waktu untuk menyiapkan Komal untuk berdiskusi, dan hanya orang kafir aja yang berkata seperti tadi Bang. Insya Allah kafir. Iya Bang, menanggapinya sedikit. Ingat Bang, salah itu adalah hal yang biasa bagi kita makhluk, karena benar itu milik Allah. Abang harus ingat itu ya. Jadi kita namanya manusia, kita mungkin tidak lolos dari kesalahan. Begitu Bang, silakan. Ya, tidak masalah. Biarkan Allah yang menjadi saksi di antara kita. Intinya adalah ada hal-hal yang memang kita tuh sebenarnya, abangku, Bang Langit, mohon maaf, izin, bukan bermaksud untuk menasehati, saya nggak pas ya. Tapi ketika kita berada di sebuah medan tempur, aduh, signal aku jelek banget ini, ngelek lagi ya. Iya, lagi ngelek aku ya. Iya, begitu aja. Ngelek ya. Ya. Jadi boleh. Jadi saya ini orang diperintahkan, seluruh umat diperintahkan bersikap adil ya. Tidak akan bersikap kepada orang lain selagi kata Sayyidina, kita manusia itu punya insting. Apalagi kami sudah terbiasa. Nah, pertanyaan abang itu sebenarnya bisa menjadi fitnah ke abang sendiri. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat yang kecenderungannya itu polemik sama. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau ingin belajar sejatinya, tetapi ke kita tabayun personal by personal, karena itu lebih menjauhkan dari fitnah. Kalau konteks bang sebagai muslim, nah lalu mempertanyakan hanya ternyata sama dengan kaum kufar, yang dikhawatirkan itu abang menjadi asbab saudara-saudara abang salah paham sama abang. Jangan sangka itu tidak akan dihakimi kelak. Jadi maksud saya begini, lebih dalamnya kita kalau melihat selisih tertentu, lebih baik kita menjaga dulu sampai nanti kalau mau bertabayun personal by personal, itu lebih bagus sih menurut saya. Tanyakan di Komal, lebih baik bertanya sesuatu yang narasinya itu loh. Hati-hati ya bang, nanti dikira kayak tadi tuh, mohon maaf saya baca nih ya, saudara kita nih, itu oten uni, itu oten uni, nah, kan jadinya menimbulkan kegaduhan di antara kita gitu, dan itu juga dosa itu. Tuh tengok, tengok Fitidia Uni, Bang Dirga 501, nah, tuh kan. Siap Uni, ya kalau itu saran yang baik ya. Saya hanya dalam mencoba membuka kebuntuan akal saya tentang perdebatan lafaz tadi, dan saya menganggap bahwa Uni menjawabnya dengan sangat baik, ilmiah, dan saya menganggap itu sebagai ilmu.
saya tidak terlampau koreksi hal-hal sensitif seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf kalau terkesan begitu. Begitu pada akhirnya wa anna minal muslimin Oke, ini ya. oke. Ya, amin, amin. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mati dalam keadaan muslim semuanya. Oke, teman-teman, tidak perlu memperpanjang lagi ya. Lanjut aja. Lanjut. Siap. Oke, saya turun dulu nih. Saya turun dulu, mau sarapan dulu, nanti saya naik lagi Jai. Nanti Siap, ketemu lagi ya siap. Jai. Yo, baik. Waalaikumsalam. Hati-hati teman-teman di bawah ya. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi jangan- wabarakatuh. Teman-teman di bawah hati-hati ya. Hati-hati. Yo, hati jangan sok ujun begitu ya teman-teman ya. Enggak, ya, saya peringatkan juga teman-teman di bawah, hati-hati mengatakan kaum muslimin itu kafir, itu hanya akan berbalik ke kita. Itu ada dalilnya sahih ya. Dek, Saya ingatkan ini sahih banget dia mau dalilnya. meremehkan Bang Jae. Dia mau bandingkan satu lebih yang unggul dari yang lain. Ya nggak boleh, Jai kan mu'alaf. Makanya tadi saya masuk. Oh nggak bisa, Jai itu mu'alaf. Jai itu tidak bisa membandingkan. Jai dan saya nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Jai mu'alaf. Saya bukan. Justru Jai dengan keberanian dia membuka Komal, terus ini nih itu sudah menunjukkan justru dia bisa jadi lebih baik daripada muslim yang lahir dari muslim gitu. Iya, dengan waktunya yang dia kasih nggak ada digaji Iya. dari pemerintah aja, kita seharusnya sebagai muslim bersyukur loh. Iya, dia buka Komal untuk iya Dek. Izin tanya, musyrik dengan kafir itu berbeda nggak? Karena kalau menurut aku musyrik itu Beda Dek, beda. ya. Kalau kafir kalau sudah jelas itu Iya. berbeda akidah. Nggak beda. Tunggu ini pindah ke wifi dulu ya. Wifi ini diperbaiki bentar, tunggu bentar. Iya, saya butuh Oke. literasi. Udah jelas ya. Nah, jadi dari etimologi Jimen. Dari kata etimologinya itu kafir itu kafara. Kafara itu dari kata artinya tuh menutup ya. Dulu kalau di Arab itu kan orang pakai menanam biji-bijian itu kan dia ditutup itu. Itu asal muasal kata kafara. Musyrik itu dari kata syirikat, mensyirikatkan, menyekutukan. Jadi menjadikan ilah-ilah lain sebagai ilah juga. Itu beda. Jadi tidak semua orang kafir itu musyrik. Contoh orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia kafir bukan berarti dia tidak menuhankan Allah. Ada yang bagian dari mereka itu menuhankan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan makhluk lain, tapi dia kafir. Kenapa? Dia menolak Nabi Isa. Paham nggak? Dia menerima Nabi Musa, tapi artinya dia menuhankan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Dia menyembah kepada Allah, tapi dia tolak Nabi Isa. Kemudian menjadi asbab dia juga menolak Nabi Muhammad. Nah, dia kafir tuh, menutup diri. Kemudian syirik, dia sudah pasti kafir. Sudah pasti kafir. Tapi dia menyekutukan Tuhan dengan entitas lain. Nah, fasik dari kata fasaka, keluar dia. Pemikiran dia beda dengan orang yang kebanyakan, beda dengan Nabi. Contoh orang-orang Qadariyah, Jabariyah. Dolalah itu sesat. Dolalah itu artinya tuh dia membuat sesuatu yang tidak pernah ada lalu mengajarkan itu. Contoh kayak Paulus. Itu dolalah. Jadi semua di situ zindik itu orang yang mereka itu bicara menyimpulkan seolah-olah benar tapi nggak pakai literasi, nggak ada guru. Dari dia sendiri tuh kayak orang-orang filsafat yang kalau Tuhan ini berarti Tuhan begitu kan, berarti Tuhan gini, itu zindik gitu. Jadi ada kata-kata yang kita tuh harus paham secara etimologi dan terminologi itu. Dan non muslim itu bahasa yang tidak berasal dari Al-Quran. Non muslim itu artinya kan orang yang tidak Islam. Dan tidak semua orang yang tidak beragama Islam itu kafir, Hajimen. Paham nggak? Itu yang bilang adalah Ustadz Muhammad Nuruddin. Secara filsafatnya gini. Ada orang di ujung dunia. Taruhlah misalkannya di New Zealand misalkannya. Pulau-pulau kecil yang mereka belum mendapatkan informasi tentang Islam. Dia tidak beragama Islam. Ahlul Fatrah namanya itu. Dia dikatakan non-Islam karena dia tidak beragama Islam, tapi dia nggak bisa dikatakan kafir karena dia belum menolak. Karena apa yang mau ditolak dia belum sampai ke dia kok. Apakah dia berdosa? Allah sudah katakan mereka ahlul fatrah.
mereka dimaklumi. Ini Tuhan Allah kita ini maha adil loh Jimen, luar biasa loh. Jadi Iya, loh. Masya Allah. Jadi Allah itu tidak menghukumi, Allah tidak menghukumi kejahatan yang bahkan hanya ada di niat. Kejahatan itu dihukum ketika sudah terjadi. Makanya kita harus melihat Nabi kita dihujat, harus melihat mereka men-typing dengan brutal, harus melihat para kaum Zionis itu menghabisi anak-anak kecil di Palestina. Itu sunnatullah harus terjadi. Kenapa? Ya Allah tidak akan menghukum mereka kalau jahatnya cuma di hati doang. Makanya iblis itu ketika dia belum ada Adam, dia kan tidak terlihat kejahatannya. Gimana dia mau ngelawan Allah? Dia tahu Allah siapa, dia punya ilmu tentang Allah. Nggak bisa dia ngelawan Allah. Bahkan dia tetap patuh kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kehadiran Adam, ilustrasinya begini. Jimen punya bapak, punya ibu. Jimen bapak ibunya orang kaya raya. Jimen sendiri anak-anak kandungnya, ya kan? Jimen mungkin nggak ngelawan ini bapak ini ibu yang membahagiakan, memanjakan, nggak mungkin. Tapi di hatinya ada sebenarnya Jimennya orangnya tuh psikopat. Tapi Jimen belum menunjukkan kesikopatan. Kenapa? Karena ya pura-pura baik depan bapak karena bapak kasih uang gitu kan. Maka dihadirkan adiknya Jimen. Lahirlah adik dari mama. Nanti mama yang uji itu. Jimen jaga adikmu ya nak. Karena Jimen ternyata psikopat, adiknya dihajar. Disitulah menunjukkan bahwa si Jimen sebenarnya bukan orang benar. Itu yang terjadi sama iblis. Iblis itu kan bahkan termasuk dari kalangan menurut para ulama dulu, bahkan dia termasuk yang memegang ini kan dia di alam yang bukan alam sekarang kan. Di alam semesta. Iya. Sebelum tapi diciptakan dia langit dan ditunjukkan, ditunjukkan bahwa dia saking mulianya, dia merasa lebih mulia daripada manusia. Akhirnya dia didatangkan Adam, diperintahkan untuk menundukkan diri kepada Adam. Ana ghairu minhum. Saya lebih baik daripada kamu katanya. Saya tercipta dari api, kamu tercipta dari tanah. Sama Jimen gitu. Jimen, tolong cucikan kaki adikmu ya. Ngapain aku cuci kaki dia? Aku lebih baik dari dia. Itu yang sifat seperti itu sudah ada di naturnya manusia, tapi kemudian diimplementasikan dengan perbuatan, dengan melanggar Allah. Maka yang dihukum itu ya perbuatannya, ya dia berbuat itu dihukum. Tapi ternyata karena perbuatannya melanggar Allah itu menjadi asbab dia semakin jauh dari Allah. Faktanya ketika dia bertemu dengan Nabi Musa kan diperintahkan tobat, dia mau tobat, ya kan? Dia kan mau tobat itu. Tetap Allah perintahkan hal yang sama. Saya mau tobat kan? Kata Nabi Musa, kau harus sujud kepada Adam. Apa kata iblis ini? Ketika dia hidup aja aku nggak mau sujud, apalagi dia mati. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau Allah sudah katakan kau sesat, tidak ada yang mampu mengembalikan orang itu kecuali Allah sendiri. Dan Allah sudah katakan, Allah akan merubah suatu kaum kalau kaumnya yang merubah dirinya sendiri. Makanya jangan kalian, ini aku ya, ini nasihat buat aku pribadi, menyepelekan dosa kecil itu bahaya banget. Ketika menyepelekan dosa kecil itu sama dengan menyepelekan Allah, sebagaimana iblis diperintahkan sujud kepada Adam. Itu kan hal yang tidak merugikan Allah sebenarnya itu. Allah tidak akan pernah rugi dengan apapun yang dia lakukan. Tapi kenapa kok Allah murka besar? Karena di situ dia melanggar apa yang Allah perintahkan. Dia berbohong lah, katanya patuh sama Allah. Ini juga yang Uni khawatirkan ketika kita nih Jimen, Uni, Jai, Bang Mesia, kita semua lah yang di Komal ini. Ada dosa kecil yang kita sembunyikan selama ini yang tidak dilihat orang lain, tapi kita nikmati dosa itu, lakukan berulang. Dikhawatirkan nanti Allah cenderungkan kita untuk melakukan dosa yang lebih besar dari itu. Akhirnya istidraj. Istidraj itu ya Allah sudah biarkan kita bergelimang dalam dosa dan nikmat diberikan terus. Maksiat terus, nikmat diberikan terus. Kok duit makin banyak ya? Padahal gua habis bermaksiat nih. Kok duit makin banyak, gua semakin populer. Itu namanya istidrat. Itu yang paling ditakuti para manusia. Itu hukuman terngeri di dunia itu. Tapi kalau dikasih sakit masih syukur, berarti Allah masih sayang tuh. Artinya masih digugurkan dosa-dosa itu. Tapi kalau sudah nggak pernah sakit, hartanya bertambah terus, kok orang tetap sayang, maksiat kok jalan, takutnya itu istidrat. Itu yang ditakutkan ke diri Uni sendiri, itu yang ditakutkan. Makanya selagi Allah masih izinkan mata terbuka pagi, ya sholat tobat.
Kembali lagi bermaksiat, tobat lagi, nggak apa-apa, biarkan saja. Pokok bukan berarti menyepelekan, nggak. Rasa takut itu muncul. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, aku bermaksiat bertobat, aku bermaksiat bertobat. Bagaimana itu ya Rasul? Ini bisa jadi kamu ahli tobat. Prasangka baik aja kan, berarti memang kamu ahli tobat, bukan menyepelekan Allah gitu. Itu yang ingin kita semua ya, karena dosa itu bukan dosa yang nampak, dosa yang paling itu dosa sendiri itu. Bukan cobaan itu Bunda Awa, itu hukuman itu. Istidrat itu adalah hukuman. Hukuman termengerikan. Allah kasih uang terus kok hidupnya nikmat terus ya. Tapi dia bermaksiat terus gitu. Coba cari di Google istidraj. Nih aku. Ditakutin di sini Tinggalkan dari ya, ini kalau menurut saya. Ya. Kenapa Bang? yang ditakutin di sini ini bukan karena apa namanya? Karena Allah tidak terima tobat kita, tapi yang ditakutin dari maksiat ini, setan membuat indah itu maksiat itu sehingga kita yang haram-haram gitu kita sukain, sehingga kita punya istri kita nggak Dan suka cenderung lagi ke sana. halal-halal. Iya, dan dicenderungkan ke sana. haram-haram. Itu yang ketakutan besar itu. Ya, ini dia nih. Istidrat adalah pemberian nikmat duniawi kepada seseorang yang sering berbuat maksiat dan lalai dalam ibadah. Namun nikmat tersebut bukan tanda cinta Allah, melainkan hukuman atau ujian yang ditangguhkan. Istidrat ini sama dengan jebakan kenikmatan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam binasa. Jadi justru kalau kayak kita ya Jimen ya, kita kalau hidup kita tuh kayak duit ngalir terus, ya kan? Kok nggak pernah merasa kekurangan, nggak pernah merasa kesakitan, badan sehat terus, nikmat terus, pokoknya ngefly aja terus ya, ngumpul terus, dugem terus, tapi maksiat terus nih. Tapi hidupnya nikmat aja terus, tapi maksiat jalan terus. Nauzubillah min dzalik. Itu tuh agak sulit keluar dari situ tuh. Itu yang dikhawatirkan Iya, terjadi ke makanya kita. Makanya kan Nuni, dulu saya pas masih kafir, saya berpikir saya ini bukan hanya kafir aja, istidrat juga ku tengok ya. Karena kenapa seperti itu? Hidup saya enak Uni. Saya tidak mengalami kesusahan. Namanya jina-jina itu kayak nikmat aja, polos aja perjuangannya. Tidak ada perjuangan pun, polos aja melakukannya. Tetapi ketika masuk Islam, kayak berat gitu, awal-awalnya berat, tapi lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan saya sekarang. Seolah-olah kalau saya contohnya tidak ingat sama sholat, seolah-olah saya kayak ada yang kurang. Apa itu yang kurang? Kayak belum lengkap aja gitu, menurut pribadi saya ya, menurut pribadi saya gitu. Walaupun dari awalnya tadi saya buat jadi keterpaksaan, paksa. Akhirnya Ya, menjadi awalnya kebutuhan. terpaksa. Jadi Ini juga terpaksa deh awalnya deh. Sama. Jimen tau nggak, sholat itu tuh benar-benar terpaksa Uni dulu tuh. Kenapa dikatakan terpaksa? Karena belum terbiasa. Bangun subuh itu hal yang sangat susah dulu tuh. Karena Uni kerjanya malam, Uni Betul. kerja. Tapi karena rasa takut, itu kenapa orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang berbeda dengan orang lain. Karena dia takut tuh bukan cuma masuk neraka sih sebenarnya. Ketakutan itu adalah karena sadar bahwa emang kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah menghendaki apapun gitu loh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wallahu a'lam bishawab tadi itu ya. Turun deh Ya, mau pergi ke gym juga. Gym itu sakit tapi enak loh. gym itu gini, ibaratkan cobaan dunia. Maksudnya semakin berat semakin menguatkan gitu loh. Aku tadinya cuma 5 kilo ya kan, terus tambah lagi 10 kilo. Semakin lama kan semakin berotot badanku jadinya. Makasih ya Uni sudah gym untuk Allah. Bang Jimen, insya Allah ya kita tetap semangat ya. Bang Iya, Jimen terima kasih banyak selalu membela Islam. ya selalu Bang Bang, Jay selalu. juga. Karena kata Aku Allah enggak. seperti ini, Uni enggak. Ini juga. gini ya Pilih Bang. kasih Kalau menurut dia. menurut pribadi saya, Islam, orang Islam itu wajib membela akidah. Jadi kita hanya membela akidah kita, bukan diri kita, tetapi akidah. Kalau pribadi saya itu ya penuh dengan dosa, tetapi kalau akidah itu tidak ada dosa. Justru itu yang mensucikan saya, yang menghapus dosa saya karena keyakinan saya pada akidahnya.
Jadi kalau ada orang, ngapain kau kita bela-bela Tuhan? Bukan Tuhan yang kita bela, akidah. Bukan akidah Ajaran. kita. Tuhan kok dibela nggak butuh pembelaan, Tuhan itu ada. Kita yang butuh membela agama kita. Iya, betul, akidah kita. Justru saya terikat ya sedikit. Saya mau menyampaikan ada perkataan, saya lupa entah Buya Hamka atau siapa itu, jika kamu tidak membela Buya Hamka. menolong agama atau membela agamamu, ganti dengan pakaian kain kafan. Betul. Ya, tidak ada gunanya. Ya betul, insya Allah lah. Mudah-mudahan ya kita berada di sini nih ya, detik ini, saat ini. Kita tidak tahu di antara kita, baik Jai, Jimen, Bang Mesia, ya Do Triangle juga, aku misalkannya. Kitanya akan dibangkitkan dan insya Allah akan dipertemukan kelak loh. Dalam keadaan nanti huru hara besar di yaumil hisab, mau nggak mau nanti kita akan dipertemukan. Nanti Jai akan dihadirkan. Jai, kenapa kamu begini? Kalian akan seret-seret nama saya, akan seret-seret Bang Mesia, akan seret-seret semua netizen di bawah loh. Saya kemarin itu menghujat gara-gara si A, si B, si C. Ada itu dalilnya itu loh. Dimana nanti orang-orang akan datang begini loh. Ada itu, saya baru baca dalilnya tadi itu. Nanti contoh Jimen akan bilang, saya udah dijolimin sini. Jimen harta tidak lagi berguna nanti. Anak-anak tidak lagi berguna. Yang ada nafsi-nafsi. Bahkan para nabi pun bilang nafsi-nafsi. Saya sendiri-sendiri, mohon maaf. Lalu setiap orang akan sudah diperlihatkan neraka, sudah diperlihatkan surga. Karena semua kita melewati yang namanya neraka. Kita tahu bahwa neraka itu real adanya dan tempat itu tidak bisa dielakkan. Maka pada hari itu orang sibuk untuk mencari keuntungannya. Apa dia? Apa dulu aku pernah dihujat sama siapa ya? Oh, aku pernah dihujat dulu sama si J. Ngomong sama Allah. Allah sudah berkata, pada saat itu Allah berkata, hari ini kalian tidak akan dizolimi sedikit pun. Setiap kalian akan kalian minta apapun kepada Allah yang kalian pernah terzolimi di dunia, hari itu tak akan pernah kalian dizolimi sedikit pun tidak ada. Itu dalilnya sahih, itu Al-Quran kita loh. Tiba-tiba nanti diseret nih, Jimen, kenapa kamu menghujat Yesus? Gara-gara Unirifa, diseret saya nanti. Ternyata saya selama ini sholat, akhirnya saya kembalikan ke Jimen. Jimen, jadi saya sama Jimen, gara-gara saya Jimen berdosa. Iya, ya udah. Jimen berdosa, saya berdosa. Kalau gitu apa? Ya, saya sudah tidak punya lagi pahala, Jimen. Ya udah, Uni tanggung dosa saya. Saya serap itu dosa. Atau pahala dulu. Uni masih ada pahala. Oh ya, saya pernah kasih makan anak yatim, Jimen. Ya Allah, saya pernah kasih makan anak yatim. Pahala kasih makan anak yatim, kasih ke Jimen. Tret. Habis pahala. Ternyata. Makanya ada dalilnya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi dunia, rugi Kristen nggak akan akhirat. tahu kau Unirifa ngomong apa. Nggak ada. Ya, udah Kristen nggak usah ikut ya. Orang Kristen nggak diajak. Jadi ketika kita ketika nanti ternyata si Jimen sendiri ternyata masih menuntut, Unirifa masih zolim sama saya, ya Allah. Dia waktu itu pernah memakai pakaian yang cantik sehingga saya birahi. Mohon maaf, akhirnya saya bermasturbasi. Unirifa lewat depan saya, wangi sekali, saya berbirahi waktu itu, masturbasi. Itu hukumnya dalam Islam sama seperti berzina. Dosa zinanya Jimen itu dibebankan ke saya. Karena saya tidak punya pahala lagi, dosanya Jimen diringankan, berbagi dengan saya. Terima kasih, akhirnya saya rugi. Berduyun-duyunlah saya dan Jimen masuk ke dalam neraka. Tapi bayangkan, Jimen, rajin sholatmu, kata malaikat misalnya. Iya, karena ternyata saya dapat nasihat dari Unirifa bahwa kalau saya meninggalkan sholat ini, dipanggil Srifa yang banyak dosa itu. Ternyata Srifa sedang digoreng-goreng dalam neraka. Panggil Srifa ini. Betul Jimen, betul Rifa, kamu yang ngajarin. Atau Jimen nanti, mana Uni ya Allah? Mana Uni ya Allah? Uni yang ngajarin saya supaya saya taat kepadamu ya Allah. Allah suruh jemput itu. Ternyata saya lagi berguling-guling karena saking banyak dosa yang gak nampak di mata Jimen. Jimen menarik tangan saya, mengangkat saya ke atas. Karena menjadi asbab Jimen taat kepada Allah. Bayangkan kalau kita semua begitu coba. Gara-gara Jai 306 orang ini bertaubat malam ini. Yang mohon maaf. Tadinya yang nonton bokpe sendiri, tadinya yang miras sendiri, tadinya yang judi. Gara-gara kita ngobrol begini, jadi ada timbul rasa takut. Ya Allah, benar juga ya, nanti saya akan berhenti seketika, kemudian taat kepada Allah dan semakin baik mati. Kemudian apa yang terjadi? Kamu masuk surga. Tapi ada, ya Allah, mana dia orang-orang itu? Ada J waktu itu, ada Jimen, ada Uni, ada Mesia, ada Dr. Yani lagi ngobrol. Saya bertobat gara-gara itu.
Dipanggillah orang-orang ini. Ini yang disebut dengan syafaat. Makanya inilah indahnya Islam tuh begini. Nahi mungkar itu keuntungannya ke kita, amar ma'ruf itu keuntungannya buat kita. Maka saya bilang nih sama netizen di bawah, andai kalian menghujat gara-gara saya, kalian sedang mencoba menggeret saya ke neraka. Tapi kalau kalian bertyping bagus, menjadi asbab orang Kristen berhenti menghujat, kalian sedang menambahkan poin pahala, mengurangi dosa. Indah Islam itu karena Allah kita Tuhan Maha Adil. Kata Allah, wallahu la yukhliful mi'ad. Kata Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Apa yang Allah katakan semua itu akan terjadi. Kita cuma tinggal tunggu waktu. Saya bukan ngomong, sebenarnya tahu nggak titik poin pembicaraan saya kepada wanita yang di depan saya ini, bukan kepada kalian. Saya lebih ngomong kepada wanita berkacamata yang umurnya 38 tahun ini. Karena dia sebentar lagi pun akan ke sana arahnya, sudah setengah jalan hidupnya. Saya sudah setengah jalan, apalagi yang mau saya dapatkan dari Allah? Apalagi? Uni jangan lupa juga Uni nanti kalau Uni lagi kayak itu bilang saya pernah salto depan ayah sehingga ayah bilang itu nanti ayah itu. Nanti ayah itu. Ayah bilang astagfirullahaladzim, dia teringat kepada Allah. Ambil pahalanya nanti jangan lupa ya. Ya jadi nanti ayah gitu. Kenapa tidak melarang? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu kan kebaikan ya, sampai bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Aku salto di mana ya. Jadi itulah kita nih, kalau diingat-ingat Islam nih apa ya? Kalau kita lihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap spektrum itu kita nggak bisa bantah keadilannya loh. Contoh, anak kecil yang tidak berdosa, nggak ngapa-ngapain, itu nggak dihukum loh, karena mereka nggak tahu bahwa mereka tuh baik dan buruk. Jadi bukan motivasi hatinya untuk berbuat jahat, tapi karena dia nggak tahu, kesenggol anak kecil sama anak kecil masuk ke dalam penggorengan terus mati, berdosa nggak? Tidak, Islam gitu. Yang ngeri ini gini loh, menyukai di dalam hati berdosa. Ah ini yang parah nih. Cek mana Tuhan ini? Indah Barang siapa yang menginginkan dalam hati, maka dia sudah berzina. Kata Tuhannya orang Kristen. Lama-lama pikir kita, berarti semua orang Kristen itu hasil perzinahan, karena bapaknya nggak mungkin nggak suka mamanya. Wajib itu. Nah, jadi saya percaya diksi menyukai di dalam hati itu adalah diksi terjemahan yang jelas salah kaprah. Tidak mungkin Yesus berkata seperti itu. Tidak mungkin Nabi Isa berkata seperti itu. Pasti itu salah kaprah. Inilah pentingnya ketika kita membaca sebuah teks yang diterjemahkan, itu harus tahu siapa penterjemah. Mungkin saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Saya punya kitab tafsir tafsir Al-Qurtubi ya. Nah, ini bukan ya. Saya punya teks tafsir Al-Qurtubi. Di tafsir Al-Qurtubi itu dituliskan siapa penterjemahnya loh. Siapa yang mengeditnya siapa. Kenapa itu? Bukan. Itu diminta pertanggungjawaban nanti. Serius. Karena yang namanya terjemahan itu, sisi kemanusiaan kita itu hadir sebagai orang yang bisa salah, maka terjemahan bisa salah, typo misalkannya, atau kosakata yang tidak tepat. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu yang tadi saya bahas sama si Justus. Justus bilang apa arti alif lam? Mana ada artinya? Itu huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at itu apa? Salah satu ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Artinya apa? Tiada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sudah dikatakan Allah dalam surah Imran. Nah, artinya sehebat apapun ulama mentafsir, absolut yang taunya hanya Allah. Karena Allah yang mengizinkan ayat itu ada. Sebenarnya kalau dihikmahkan, apa sih hikmahnya alif lam mim ini ada nih? Saya dapat hikmah yang luar biasa nih. Huruf muqatta'at itu cuma 3 huruf ya. Alif lam mim. Allah tuh pernah tantang manusia bikin ayat dan surah seperti Al-Quran. Bahkan cuma meniru alif lam mim gitu aja, nggak ada satupun kita temukan ada 3 huruf, ada 4 huruf yang diragukan apakah itu ayat Al-Quran atau tidak. Bayangkan loh, cuman niru alif lam mim aja nggak ada yang mampu. Bahkan kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli.
kata Allah. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran ini datang dari Allah, buat semisal Al-Quran ini. Tinggal bikin bingung antara orang Muslim Afrika dengan Muslim Indonesia lagi berantem. Kenapa? Karena ada ditemukan satu ayat berbunyi ta, ba, sa. Orang Indonesia bilang itu orang Indonesia bilang itu ayat Tuhan, firman Tuhan dari Nabi Muhammad. Orang Afrika bilang bukan. Seperti yang disebut dengan apokrifa. Apa apokrifa? Injil palsu. Masya Allah loh. Jadi gitu. Bahkan Nur Muqtaat pun tak ada yang bisa menirunya. Inilah Masya Allah ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah. Jadi Islam itu hanya untuk orang-orang berfikir, teman-teman. Untuk orang seperti si Kristal tadi itu nggak usah jadi Islam lah. Kenapa? Sudahlah. Allah sudah kasih kau akal tidak bayar tiap bulan. Ya kau nggak gunakan, ya sudah. Ya, nggak bisa dipakainya itu. Sebenarnya bisa dipakai ya. Dia memilih untuk tidak memakainya. Karena kalau tidak bisa dipakai, dia ODGJ. ODGJ tidak diangkat pena darinya. ODGJ itu tidak diangkat syariat. Nah, kalau dia ODGJ ya, dia lepas dari syariat ya. Itulah. Karena ODGJ itu dikenai syariat. Bebas Ya. dia. Tapi dia orang sehat dan normal yang tidak memfungsikan akal. Yang setengah-setengah kan yang gawat kan? Yang setengah-setengah ODGJ itu yang gawat kan? Nih, untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang pintar, coba ayah ajak setiap orang Kristen termasuk Nafiri membahas hukum-hukum aksioma atau tentang berapa jumlah uang. Coba Nafiri, aku punya uang 500.000. Kalau kau bisa jawab satu pertanyaan, aku kasih kau 200.000. Coba lah, kan bisa dijawab. Coba kasih 50.000. Pasti ditanya, mana katanya 200.000? Pasti itu. Artinya dia normal, dia tahu jumlah. Nah, artinya dia normal. Tapi kenapa tentang ketuhan dia macet internasional? Inilah. Macet internasional. Iya, Allah sudah kunci pintu hati mereka itu. Karena kita tidak tahu kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oten-oten ini dalam kehidupannya sehingga Allah kunci pintu hatinya. Betul. Ya. Betul. Allahu a'lam. Tapi mungkin ada yang bisa menjadi malap. Kita nggak tahu seperti si Jai, seperti Bang Jimen. Apa yang Allah sukai dari mereka itu yang dilembutkan. Nggak tahu kita. Nah, gini. Bisa jadi aja. Apa alasan Allah jadikan mereka itu Islam? Maka hanya Allah yang tahu kemuliaan mereka. Iya. Makanya saya tuh tidak mau terlalu excited ketika ada orang ngaku mu'alaf. Serius, saya nggak pernah mau terlalu berlebihan ya. Ada beberapa mu'alaf ya, saya sudah pernah sebutkan. Salah satunya ada Jericho. Kenapa? Karena Jericho ini punya latar belakang agak berbeda dengan yang lain. Pertama, dia terang-terangan berdebat dengan saya H2H. Itu ingat saya pertama sekali buka Komal, Jericho. Lalu yang kedua adalah anaknya itu jujur. Jujur maksudnya itu dia bahkan berani menyebutkan nama-nama pendetanya waktu itu. Bahkan dia betul-betul walaupun dia di belakang layar tetap memantau saya. Semoga Allah selalu merahmati Jericho yang luar biasa adindaku ini ya. Dan dia tidak pernah membuat susah satupun pihak Islam loh. Gak pernah dia menceritakan bahkan kemarin pernah saya undang dia itu waktu ada Yoga dan J, kalau nggak salah Jimin juga itu menceritakan kronologis hidupnya. Sampai detik ini dia belum berbaikan dengan orang tuanya, tapi dia tetap menjalani kehidupannya gitu loh. Itu juga yang dialami oleh J. Saya sama J ini tidak pernah tanya-tanya J kayak mana. Dulu aja yang awal-awal. Nah, terus yoga juga ya. Apapun yang dialami yoga, dia sudah lewati hal itu. Artinya, ya bisa jadilah mereka ini orang-orang yang dipilih Allah untuk memuliakan agama Allah setelah saya meninggal. Bisa jadi saya meninggal terus tiba-tiba mereka menjadi ulama-ulama besar. Allah bisawab. Pernah tahu gitu itu. J kan udah nampak tuh. Insya Allah. Karena gitu ya, setiap masa itu ada orangnya. Masanya Syekh Ahmed Dedat telah berlalu. Masanya Syekh Dr. Zakir Naik pun mungkin sudah berlalu, dia berada di belakang layar. Kemudian muncul Bro Hashim, Bro ini di England, sampai England itu dikatakan diislamisasi sekarang. Di Indonesia kita sudah lihat ada Bang Zuma, ada Yonatan Nandar. Makanya saya bilang kita Jimen Uni, insya Allah kita akan keluar dari sini untuk mencoba berbicara dengan orang-orang di luar sana tentang ilmu apologetika, insya Allah. Makanya Uni pernah bilang kan,
bahwa doakan Jimen, doakan saya supaya Allah izinkan mengepakkan sayap, kemudian memberikan informasi kepada orang-orang yang nggak tahu itu, bahwa ini ada ilmu yang luar biasa, namanya adalah ilmu perbandingan Islam dan Kristen yang langsung strike to the point, langsung kita bandingkan. Kadang kita bertanya aja, iya, kita tanya aja sama itu abang Mesiah tadi itu. Ini saya cerita nih, abang Mesiah tadi itu, beliau itu tinggal di Europe, beliau tuh tinggal di luar, ya, di luar di Wakanda lah, taruhlah di Wakanda namanya ya. Beliau itu masuk di komal orang-orang senegara dengan beliau, dengan dia ya. Nah terus dia itu cuma dapat beberapa pertanyaan dari aku, pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada pertanyaan yang dia buat sendiri karena hasil nonton kita. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.